nama saya Rainur Heda, saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Di video ini saya akan membahas mengenai dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai kebijakan keamanan lapas di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, kita membahas mengenai kebijakan keamanan lapas di Indonesia. Apa sih bedanya lapas dengan rutan itu? Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana ataupun anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan seorang tersangka ataupun terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, ataupun oleh hakim. Pembinaan terhadap narapidana ini adalah bagian dari sistem peradilan, tetapi nampaknya pembinaan terhadap narapidana kurang mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. Dengan hal ini menjadi marak sekali kasus-kasus yang terjadi di dalam lapas, seperti kasus overkapasitas, pemberian fasilitas mewah kepada narapidana, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan narapidana oleh narapidana lain di dalam lapas. Ini semua merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang dapat perhatian. Tidaklah berlebih apabila persoalan pelaksanaan pidana itu sering disebut dengan istilah anak tiri dalam hukum pidana, karena pemerintah dan para pakar hukum pidana itu sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Padahal pembinaan terhadap narapidana adalah proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Secara teoretik, overkapasitas ini juga dapat menimbulkan prisonisasi, seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, perpeloncoan khususnya bagi napi yang baru, homoseksual, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, salah satu fungsi utama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas itu diatur di dalam pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sedangkan rutan diatur di dalam pasal 43 sampai 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang. Hal mengenai konflik yang sering terjadi di dalam lapas dan rutan itu memang sering terjadi. Hal itu dapat terjadi karena keamanan di dalam lapas dan rutan itu sangat-sangat minim sekali, seperti tugas yang sangat terbatas, mengakibatkan terjadinya konflik di dalamnya. Yang menjadikan kurangnya keamanan lapas yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya sangat terbatas sekali, seperti jumlah petugas jaga yang sangat terbatas, lalu banyaknya tahanan-tahanan, jumlah petugas jaga yang sangat terbatas sekali. Kualitas sebagian besar petugas jaga tidak mendapatkan pelatihan sehingga harapan menjadi tidak konsisten. Implikasi negatif dari prisonisasi di atas ini berakhir dari suatu kenyataan di mana sistem sosial narapidana sangat mendukung sekali dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal, dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung, bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia kriminal. Berkaitan dengan hal itu, Atma Sasmita pernah menyatakan pada diri seseorang narapidana selama dalam penjara, jelas bahwa sikap dan nilai-nilai yang dianut seorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana akan secara serius menghambat usaha persosialisasi narapidana. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan kepadatan hunian ini yaitu adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas sehingga program pemasyarakatan bagi warga binaan ini dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini tetap harus diingat agar warga binaan tidak boleh lebih betah tinggal di lapas ataupun rutan dibandingkan tinggal di rumahnya sendiri. Sebab jika demikian yang terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi dianutnya integritas criminal justice system, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Bila dalam hal ini terpidana sudah menjalankan pemidanaannya, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi, seperti misalnya penyederhanaan persyaratan
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, lainnya. Di pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas mengenai pidana mati atau lethal punishment. Dari segi sejarah pemidanaan itu sendiri, bahwa pidana mati ini lahir bersamaan dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. Menurut Ruslan Saleh, ia mengatakan bahwa pidana mati ini merupakan jenis pidana yang sangat terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Ada beberapa jenis pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Di antaranya ialah pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok ini yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim. Dari semua jenis pidana yang ada di dalam kitab undang-undang pidana, pidana matilah yang merupakan pidana yang paling terberat yang dikenal di dalam sistem pemidanaan. Menurut Wirdono Projodikusumo di dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, ia mengungkapkan bahwa tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati itu selalu diarahkan kepada halayak umum, karena agar mereka dengan ancaman hukuman mati ini akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka akan dihukum mati. Dari berhubungan dengan inilah, maka pada zaman dahulu hukuman mati ini dilaksanakan di muka umum. Beberapa argumentasi yang populer yang benarkan terhadap pemidanaan mati ini yaitu yang pertama yaitu lebih efektif daripada macam hukuman lain yang manapun. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Yang ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Yang keempat dan terakhir yaitu satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuh yang dijatuhkan hukuman seumur hidup sering mendapatkan pengumuman. Ada beberapa pengaturan yang mengatur mengenai pidana mati yang diatur di dalam kitab hukum pidana, yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden diatur di dalam pasal 104 kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua yaitu membujuk negara asing untuk berperang diatur di dalam pasal 111 pasal 2. Yang ketiga membantu musuh waktu perang pasal 124 ayat 1. Yang keempat menyebabkan huru hara pasal 124 bis. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara sahabat pasal 140 ayat 3. Yang keenam, pembunuhan berencana di dalam pasal 340. Yang ketujuh, pencurian dengan kekerasan diatur di dalam pasal 365 ayat 4. Pengaturan lain mengenai tindak pidana mati ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya diatur di dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11 yang mengatakan bahwa pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 ini, pidana mati ini diajukan oleh Algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati ini akan dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.